Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 13 Juni guys, pukul 22:11 gua mau bahas Avian karena gini guys, karena ada yang meminta untuk dibahas. Bang, coba bahas Avia. Itu perusahaan bagus, Bang. Coba lu bahas, Bang, gitu. Nah, jadi gini, Avia ini perusahaan bagus. Langsung gue simpulkan saja, walaupun dia valuasinya mahal, tapi ini perusahaan bagus. Kenapa gue bisa katakan bagus? Kita nggak usah ngomongin valuasi mahal dulu ya guys. Ya karena dia perusahaan bagus, masa sahamnya dijual di market dengan valuasi mahal. Dan kenapa gue bisa mengatakan bagus? Satu, dia adalah pemimpin pangsa pasar market chat, pangsa pasar chat lah, ya kan? Dia produsen dan perusahaan penjual cat nomor satu di Indonesia dengan pangsa pasar di atas 20%. 20% ini besar. Hutangnya kecil, punya kas yang besar, aset lancarnya besar nih guys. Dia punya aset lancar per tahun 2024 kuartal satu ada di angka 9,1 triliun. Hutangnya kecil, kemudian aset lancarnya besar. Jadi yang membuat Avia ini aset lancarnya besar dan punya kas yang banyak ya. Dia kan punya aset lancar dan beberapa ditempatkan di investasi pada surat utang negara. Kenapa dia begitu? Karena gini guys, waktu tahun 2021 selain dia IPO, dia juga private placement. Kalau gua nggak salah itu dia dapat dana 11 triliun. 11 T, gede dia tuh guys. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia mau akuisisi dan ekspansi bisa aja. Makanya waktu tahun 2021 dia langsung membeli dan mengakuisisi perusahaan yang namanya Multipro. Nih guys, Multipro sudah berdiri sejak tahun 2008. Dia adalah perdagangan dan industri cat perkapalan. Mungkin si Avia ini melihat bahwa ada loh potensi untuk memperluas produk-produknya selain ke retail. Retail ini maksudnya rumah-rumah begitu guys ya, rumah-rumah, kediaman-kediaman manusia, orang-orang gitu ya. Selain ke situ, dia juga bisa memperluas pangsa pasarnya di cat perkapalan, baik kapal besar maupun kapal kecil. Jadi dia pemimpin pasar pasar cat di atas 20%, hutangnya kecil, asetnya lancar, manajemennya juga tidak neko-neko ya, tidak neko-neko. Kalau yang gue lihat tidak neko-neko. Kemudian yang keempat, dividennya fair. Jadi ini juga hasil dari beberapa diskusi dengan teman-teman belanja saham ya guys. Lu tahu sendirilah, gua memang beberapa memiliki teman-teman yang gua kenal di YouTube dan gua juga terkadang minta pendapat mereka sebelum sebelum gua membuat ke dalam video. Coba lu tahu Avia nggak? Afia bagaimana? Kalau lu lihat begini, oh ternyata dia bisa memberikan. Jadi ini bukan hasil dari analisa gue pribadi guys ya. Ada juga teman-teman di YouTube yang sudah temenan dengan gue di Instagram memberikan pandangannya. Jadi ini 4 alasan kenapa gue mengatakan bahwa Avia itu adalah perusahaan yang bagus. Dan ini masih 20% guys. Ya, ingat, ini masih 20% di mana Avia ini revenue-nya masih bertumbuh. Dia di tahun 2020 mendapatkan 5,7 triliun, 6,7 triliun, sekarang sudah di angka 1,9 triliun per kuartal 1 2024. Artinya dia berpotensi mencatatkan pendapatan di atas 7 triliun. Bahkan kalau misalkan memang bagus itu bisa di angka 8 triliun. 8 triliun berarti sejak IPO itu yang tertinggi karena di tahun 2023 revenue dia sudah 7 triliun. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagusnya masuk di harga berapa? Kan tadi dikatakan bahwa dividennya fair. Sebelum masuk ke dividen fair, yang tadi gue bahas adalah yang nomor satu. Jadi, semakin ini perusahaan memiliki pangsa pasar 20% dan ada beberapa perusahaan yang memang dia memiliki pangsa pasar lebih dari 20% guys. Walaupun berbeda sektor ini kita ngomongin berbeda sektor ya. Contoh gini, kayak misalkan ICBP itu Indominya sendiri guys. Dia pangsa pasar di Indonesia itu 70%-an. Gede banget. Kemudian Astra ya yang jualan mobilnya Toyotanya itu ya.
Dia bisa jualan mobil Astra Internasional itu pangsa pasarnya sekitar 55%. Selain Astra ya ada Honda, kemudian ada Hyundai, kemudian ada Chevrolet dan sebagainya. Itu kecil-kecil. Astranya sendiri itu 55%. Nah, jadi sebenarnya di poin nomor satu, Avia ini masih berpotensi untuk tumbuh. Salah satu caranya ya dia dengan melakukan akuisisi, dan dia sebenarnya bisa saja melakukan akuisisi. Kenapa dia masih menempatkannya di surat utang negara? Ya bisa jadi dia harus berhati-hati dalam melakukan akuisisi. Tapi setelah IPO dan setelah private placement dia nggak diem aja. Ya, dia udah mengakuisisi Multipolar itu yang tadi gua Multipro Paint Indonesia. Nah, jadi dia masih berpotensi meningkatkan pangsa pasarnya. Ya, kalau misalkan menjadi 50% kan, ini aja dia udah nomor satu, guys. Selain ini ada Nippon Paint, kemudian ada apa tuh ya? Nippon Paint, kemudian ada banyak pemain cat di Indonesia tuh ada banyak. Nah, dia ini udah bagus, nih udah jadi pemain nomor satu nih. Apalagi kalau dia bisa meningkatkan sampai 50%. Ya, ini contoh aja nih guys ya. Ini contoh. Nah, kemudian dividennya fair. Nah, kalau lu menanyakan berapa target beli Avia, ya kita ngelihatnya dari dividen salah satunya. Dan ini bagus kalau misalkan perusahaan seperti ini yang sedang bertumbuh, kemudian hutangnya kecil, perusahaannya sehat, lu udah mendapatkan yield 5%, itu udah bagus. Itu udah bagus. Nah, makanya lu misalkan mau membeli Avia, kita lihat dari dividennya. Dividennya kan dia biasanya 2 kali dalam 1 tahun, ya kan? Dan kemarin dia membagikan 22 per lembar, yang mana dia 11 interim dan 11 final. Maka kalau misalkan memang seperti itu, ya berarti base buy-nya untuk saham seperti Avia ini ada di angka 440-an. 430. Makanya kalau kita lihat guys, dia mantul di sini guys nih, di sini nih. Nah, sekarang mumpung belum terlalu jauh, ya lu berharap aja bahwa sahamnya bisa turun lagi. Dia di sini nih waktu tahun 2021 pernah di angka 900, 800. Karena ini baru IPO. Lu tahu sendiri lah, banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu IPO dijual dengan harga yang sangat premium, di mana sahamnya itu tinggi-tinggi gitu loh. Nah, sekarang dia sudah mengalami fase sideways di sini nih, guys. Sudah mengalami fase sideways, dan kita ngitung dari dividennya. Nanti kalau misalkan growth-nya bertumbuh, dia berhasil meningkatkan pangsa pasarnya lebih dari 30%, ya itu tentu nggak membutuhkan waktu sebentar ya, bisa beberapa tahun ke depan. Revenue-nya bertambah, net profit-nya bertambah, dividen yang dibagikan pun berpotensi bertambah. Nanti dia nggak di angka 22 lagi, guys. Seperti itu. Ya, untuk Avia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.